Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan tentang bahasa balaghah atau bahasan balaghah. Seringkali suatu kalimat hakikatnya baik dan indah. Namun ketika terucap tidak pada tempat dan kondisi yang tepat, maka keluar dari batas balaghah dan menjadi sasaran kritikan para pengkritik. Contoh ucapan Al-Mutanabbi kepada Kafur Al-Ikhshidi pada awal qasidah pujiannya. Kafa bika da'an antaral mauta syafian wa hasbul manaya ayakunna amanian. Bagimu sakitnya melihat kematian itu menjadi penawar, dan cukup bagimu kematian itu menjadi harapanmu. Di antara pujian itu adalah wa ma tarabi lamma ra'aituka bid'atan laqad kuntu arju an araka fa'atrobu. Kegiranganku ketika aku melihatmu bukanlah suatu bid'ah. Sebelumnya aku berharap dapat melihatmu dan saya girang karenanya. Al-Wahidi berkata, Al-Wahidi ini adalah seorang mufassir yang alim tentang sastra. Ia lahir dan wafat di Naisabur. Bait syair ini menyerupai ejekan karena penyairnya berkata, saya bergetar kegirangan ketika melihatmu. Sebagaimana seseorang yang bergetar kegirangannya ketika lawak. Ibnu Jini berkata, Ibnu Jini adalah seorang ahli nahwu dan bahasa Arab. Ketika saya membacakan bait syair ini kepada Abu Thayyib, maka saya berkata kepadanya, Tuhan tidak lebih menjadikan seseorang sebagai monyet. Maka beliau tersenyum. Kita tahu bahwa Al-Mutanabbi itu bergejolak dadanya karena menahan dendam terhadap Kafur dan berharap hari-hari yang memangsa ia memujinya. Oleh karena itu meluncur darinya kata-kata yang lepas dari kontrolnya. Jadi kekeliruan para penyair ialah dalam melontarkan syairnya hingga membuat para pendengarnya kesal dan berpaling darinya. Maka hal itu menjadikan ungkapannya keluar dari batas balaghah. Diriwayatkan bahwa Abu Nazm menemui Hisham bin Abdul Malik dan membacakan syair untuknya. Sopra'u qad kadat walamma taf'ali ka'annaha fil ufqi ainul ahwali. Matahari yang kuning itu hampir muncul, dan ketika muncul tak ubahnya bagaikan mata juling di ufuk. Sedangkan mata Hisham itu juling, maka ia memerintahkan agar Abu Najm ditangkap. Jarir memuji Abdul Malik bin Marwan dengan qasidahnya yang isinya antara lain atasu ampu aduka ghairu shahi. Apakah Tuhan cerah ataukah hati Tuhan tidak cerah? Mendengar kalimat ini Abdul Malik tidak senang. Dan karenanya ia balik berkata kepada Jarir, bahkan hatimulah yang tidak cerah. Ulama sastra menyesalkan kekeliruan Al-Buhturi yang memulai pujiannya dengan kalimat lakal wailu min lailin taqassara akhiruhu. Kecelakaan yang besarlah bagi Tuhan karena malam
hari yang bagian-bagian akhirnya terasa amat cepat berlalu. Mereka mencela Al-Mutanabbi yang berbela sungkawa atas kematian Ibnu Saifuddaulah. Salatullah khaliqina hanutun alal wajhil mukaffani bil jamali. Semoga rahmat Allah yang Maha Pencipta memolesi wajah yang berselimutkan keindahan. Ibnu Waqi berkata, ia Mutanabbi mensifati ibu raja dengan keindahan wajah. Ungkapan ini dinilai tidak terpuji. Memang Al-Mutanabbi terlalu berani dalam menyeru para raja. Barangkali keagungan dan keperkasaan dirinya yang melatar belakangi tingkahnya yang ganjil itu. Suatu hal yang perlu diperhatikan dengan serius oleh seorang ahli balaghah adalah mempertimbangkan beberapa ide yang bergejolak dalam jiwanya. Ide-ide yang dikemukakan itu harus benar, berbobot, dan menarik sehingga memberi kesan sebagai hasil kreasi seseorang yang berwawasan utuh dan bertabiat lembut dalam merangkai dan menyusun ide. Setelah itu ia selesaikan, kemudian memilih kata-kata yang jelas, meyakinkan dan sesuai, lalu menyusunnya dengan susunan yang indah dan menarik. Jadi, balaghah itu tidak terletak pada kata per kata, tidak juga pada mana saja, melainkan balaghah adalah kesan yang timbul dari keutuhan paduan keduanya dan kerahasiaan susunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.